La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput adanya seorang pemancing atau dua orang pemancing yang sedang asik memancing di mana ada empang dekat rumah penduduk. Namun di sisi lain banyak suara-suara kodok pada umumnya yang memang mereka suka di tempat-tempat di mana adanya air yang ada di empang. Namun di luar dugaan, suara kodok-kodok itu bukanlah suara kodok semuanya kodok. Namun ada suara kodok, tapi kodok jadi-jadian. Dulu pernah saya liput kodok raksasa. Sekarang agak berbeda, namun dengan wujud yang sama. Saat itu, saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak liputannya, kisah selengkapnya. Di saat kedua orang sedang memancing, mereka satu sama lain dengan asiknya memancing, namun tidak menghiraukan dengan adanya suara kodok di sana sini ramai. Akan tetapi mereka tidak tahu adanya kodok aneh, kodok sepasang, ya, sepasang kodok sebagaimana layaknya sedang memadu kasih. Namun kodok ini adalah kodok merah besar, diameternya bisa mencapai 30 cm. Matanya memerah, seluruh bodinya merah. Diketahui oleh anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dia hanya memberikan tahu kepada kedua orang tuanya. Namun kedua orang tuanya hampir tidak percaya saat itu. Dia hanya menunjukkan itu karena memang dia masih cadel, belum bisa bicara secara jelas. Tiba-tiba si bapaknya penasaran, lantas si bapaknya ke belakang di mana ada empang yang terdapat adanya kodok yang aneh. Memang rumah itu berdekatan dengan empang di mana empang berada yang buat mancing kedua orang tersebut. Di saat orang tua si anak tersebut mendekati telah melihatnya, dia bertanya kepada si kodok, "Hai kodok, kenapa kamu bertindih-tindih begitu? Siapa kau sebenarnya? Siapa kalian sebenarnya?" Si kodok itu diam saja, tidak berbicara, malah hanya bersuara seperti kodok, tapi suaranya berbeda, lebih ngebas, kencang sekali. Agak berbeda dengan kodok-kodok yang pada umumnya yang Anda bisa dengar di video ini. Lantas kembali lagi si orang tuanya tersebut, orang tua si anak itu bertanya kembali, "Hai kodok, kalau kamu tidak mau menjawab, saya timpuk nih pakai batu." Baru mengatakan begitu si kodok yang lindih di atasnya kodok yang di bawah, dia lompat menghampiri si orang tua itu. "Ada apa? Kenapa kau mau timpuk saya? Kenapa?" "Saya kan tadi bertanya siapa kau sebenarnya. Kau beda dengan kodok-kodok biasa. Lagi pula kalian ngapain bertumpuk-tumpuk begitu? Apa tidak malu
malu, kata si manusia itu. Saya adalah binatang jadi-jadian, si Raja Kodok. Yang saya tumpangin adalah si Ratu Kodok. Lantas kau mau apa? Jangan ganggu kami, kata si Kodok itu mengatakan demikian. Lantas si manusia itu bertanya kembali, apa maksudmu tinggal di sini? Bukankah di sini tempat empang di mana manusia suka memancing? Yang jelas kalian pasti akan rese mengganggu manusia. Tiba-tiba si kodok satunya tertawa yang katanya dikatakan ratunya kodok. Sambil berbicara, hei manusia, apa maksudmu? Kalian mengusir kami? Para warga mengusir kami, termasuk kamu, kata si Ratu Kodok mengatakan demikian. Kalau iya emang kenapa? Bukankah kalian tentu saja akan rasa terhadap manusia di sini, akan tidak bikin nyaman manusia untuk memancing. Lagi-lagi mereka kompak tertawa sambil berbicara. Wah manusia, lu punya nyali ya? Kebetulan orang tuanya si anak itu yang mengetahui kodok itu. Sekalipun beliau masih agak muda, tapi beliau paham tentang hal spiritual, tentang hal gaib. Beliau adalah orang yang alim dan bijaksana. Tak lama kemudian si bapak itu berdoa dengan khusyuk memohon kepada Allah, minta perlindungan pada Allah, dan minta dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dijauhkan dari binatang-binatang itu. Setelah berdoa selesai, si manusia tersebut mengambil kerikil batu, mencoba melemparkan di mana adanya si kodok itu. Hei manusia, apa maksudmu? Kenapa melempar batu sebesar ini? Padahal batu itu kecil, segede jari kelingking. Karena penglihatannya jadi kecoh, penglihatannya batu besar. Lantas manusia mengatakan, hai kodok, mendingan kalian pindah deh. Kalian adalah berapa kodok jadi-jadian di sini? Kata si manusia mengatakan demikian. Kami banyak. Kami adalah pemimpinnya ratu dan raja si kodok jadi-jadian. Kamu dengar? Itu kodok rame-rame bercampur dengan kodok biasa, termasuk kodok jadi-jadian anak buah kami, kata si raja kodok mengatakan demikian. Ada berapa? Kata si manusia. Ribuan. Kenapa? Kamu punya nyali? Kalau punya nyali hadapi saya dulu. Baru saja saya tadi melempar sesuatu udah kaget. Bagaimana kalau saya benar-benar menyakiti kalian? Tapi saya tujuannya bukan menyakiti. Saya tujuannya baik-baik. Kalian pergi saja dari tempat sini. Carilah tempat yang lebih aman, jauh dari penduduk sini, kata si bapak itu mengatakan demikian. Enak saja. Kamu berani mau mengusir kami? Anak buah kami banyak ribuan. Masa bodoh, kata si manusia mengatakan demikian. Sekarang saya kasih kesempatan dengan baik-baik. Kalau tidak, saya akan usir paksa. Kamu tahu, senjata saya banyak di sini. Sekali lempar kalian terbakar. Lagi-lagi mereka tertawa. Lantas tiba-tiba si manusia itu tidak mau memperbanyak waktu. Lantas ambillah pasir yang ada di dekat rumah yang berbatasan dengan lembang, ditiupkan ke dua si raja dan si ratu kodok raksasa tersebut. Dilemparkan, mereka teriak histeris kesakitan. Woi, apaan ini panas? Seperti air kawah, padahal ini pasir ya. Woi, mata gue sakit nih, badan gue panas, melepuh nih.
kata si dua kodok tersebut yang mengaku dirinya adalah raja dan si ratu kodok. Lantas si manusia mengatakan, sekali lagi, pergilah dengan baik-baik, jangan sampai saya mengubah. Kalau saya sudah mengubah perjanjian saya akan pindah paksa kalian bisa angus lenyap seketika. Baru saja pasir, kalian sudah kepanasan. Bagaimana yang lebih hebat lagi? Kalian tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai kodok raksasa. Lagi-lagi mereka tertawa. Tiba-tiba kawannya hadir. Semuanya kodoknya merah, matanya memerah, seakan ingin menerkam. Woi, ada apa ini? Kata kodok-kodok yang lain, anaknya si raja dan si ratu kodok sambil berbicara sama-sama. Dengarkan baik-baik, kata si manusia tersebut. Kalian ngumpul-ngumpul di sini. Saya sudah bicara dengan ratu dan raja kalian. Kalian semua kodok-kodok yang ada di sini, pergilah. Kalau tidak, kalian saya paksa. Mereka tertawa semuanya, ramai jadinya. Akhirnya si manusia tersebut lantas dengan seriusnya mengusir dengan paksa. Karena keadaan terpaksa, ambil satu batang kayu yang sudah kering yang ada di sebelahnya, menjadi raksasa besar sekali, dilemparkan ke semua kodok, ribuan kodok yang ada di depan mata. Padahal mereka hampir mau menerkam. Si manusia matanya memerah, sudah mengeluarkan cahaya merah. Itu bertanda mereka akan melalap habis-habis dengan seorang tersebut. Lantas si orang tersebut tidak kalah cepat lemparkan kayu cabang tadi. Dia meliuk-liuk seperti punya nyawa ke seluruh kodok yang ada. Dia terpelanting, terbakar masing-masing sambil teriak, waduh panas. Lenyaplah sudah satu-satu hingga sampai ribuan kodok menghilang. Lantas tiba-tiba seorang pemancing, dua orang pemancing tadi tiba-tiba bertanya, pada apa Pak? Wah, kawan-kawan, dari tadi saya ngadepin kodok raksasa, kodok jadi-jadian, padahal mereka adalah jin. Katanya si penunggu di sini. Udah saya lepas tuh, udah saya pindahkan, lenyap dari tempat sini. Kok bisa tahu Pak? Itu anak saya kecil, nggak sengaja ke samping rumah kan dekat sini tuh. Memang betul, tadinya saya hampir nggak percaya karena anak saya kan ngomongnya belum jelas. Lantas karena saya penasaran, saya ke belakang, betul juga. Dalam kondisi saya lagi tindih-tindihan, ternyata dia ratu dan rajanya jin. Karena saya suruh pindah dengan anak buahnya nggak mau, terpaksa hangus. Artinya mereka udah pindah jauh ke tempat semula. Demikianlah saudara ulasan cuplikan daripada kisah nyata sepasang kodok raksasa raja dan jin yang memiliki ribuan anak buah, di mana adanya di Empang, adanya di Jagakarsa. Serengseng sawah, semoga bermanfaat, semoga dapat menambah wawasan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.